warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 antropologi akan mempresentasikan budaya pernikahan adat Aceh. Provinsi Aceh. Aceh adalah salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan perpaduan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan dan diduduki adalah budaya pada prosesi pernikahan adat Aceh. Beberapa ritual pada pernikahan syarat akan unsur kekeluargaan, kehormatan kepada Tuhan dan sesama manusia. Rangkaian prosesi pernikahan adat Aceh terdiri dari beberapa tahap, yaitu 1. Jabaranub. Jabaranub adalah prosesi awal sebuah pernikahan yang bertujuan untuk meminang dan mendapatkan kesepakatan kedua pihak keluarga atau bisa disebut lamaran. Dimulai ketika pihak mempelai pria mengatakan maksud ke kediaman mempelai wanita dengan membawa seserahan berupa sirih, kue, dan lain-lain. Pada prosesi ini, pihak keluarga wanita diberi kesempatan untuk mempertimbangkan dan menjawab. Jika sudah sepakat, dilanjutkan dengan jabat tanda. 2. Jabat tanda. Jabat tanda adalah kelanjutan pinangan yang ditandai dengan pihak mempelai pria berkunjung lagi ke rumah calon pengantin wanita untuk membahas pernikahan atau bisa disebut tunangan. Pada prosesi ini ditentukan jumlah mahar serta jumlah tamu undangan. Selain itu, mempelai pria membawa makanan khas Aceh serta seserahan seperti beleukat, kuneung, dan tumpuh, aneka buah-buahan, seperangkat pakaian wanita, dan perhiasan sesuai kemampuan keluarga pria. Ya, neogatif. Neogatif adalah awal proses pernikahan dengan penjemputan pengantin pria ke pihak wanita, kemudian menikah secara agama. Pada acara pernikahan adat Aceh dilakukan prosesi tuweng dara baru atau penjemputan mempelai wanita secara adat oleh mempelai pria. Kedua mempelai melakukan akad nikah secara agama. Kemudian dilanjutkan dengan mewah gereja yang merupakan penyambutan pintu baru atau mempelai pria dan dilakukan beberapa hari setelah upacara pernikahan. 4. Malam Inai. Malam Inai adalah upacara menjelang pesta pernikahan yang bertujuan untuk mengharapkan keselamatan atas segala peristiwa pada Allah SWT. Terdiri atas upacara Peusieju atau pemberian tepung tawar, calon dara baru dan Peusieju gajah, serta bate mupeh atau batu giling yang berarti memberi dan menerima restu serta mengharapkan keselamatan atas segala peristiwa yang akan terjadi pada Allah SWT. Proses ini diadakan dengan harapan untuk mendapatkan kebahagiaan pada kedua mempelai dan dimudahkannya rezekinya. Yang kelima, yaitu ritual Koh Andam, adalah ritual pemotongan rambut bertujuan agar segala hal yang kurang baik dihilangkan dan dimulai dengan kebaikan baru. Sebelum ritual Koh Andam, sebenarnya dilakukan pemotongan gigi yang dinamakan Koh Gigo. Koh Gigo adalah ritual meratakan gigi yang sudah jarang dipakai dengan tujuan untuk memperkuat gigi dan memberi kesan cantik. Sedangkan Koh Andam adalah ritual pemotongan rambut halus di dahi mempelai wanita dengan tujuan agar segala hal yang kurang baik dihilangkan dan dimulai dengan kebaikan yang baru. Bulu yang telah dicukur dan rambut yang telah digunting ditempatkan di kelapa gading atau kelapa hijau yang masih ada airnya. Setelah itu dikubur di bawah pohonnya rindang dengan harapan mempelai wanita selalu berpikiran tentang dalam menghadapi segala masalah rumah tangga nantinya. Yang keenam, yaitu Seumono Darabaro, adalah upacara memandikan calon mempelai wanita agar bersih secara lahir batin sebelum pesta pernikahan. Memandikan calon mempelai wanita dan perawatan tubuh agar bersih secara lahir dan batin. Upacara ini dilakukan oleh pemuka adat, orang tua, dan sanak keluarga dalam jumlah ganjil. Pada agama Islam, upacara ini diiringi dengan membaca sholawat Nabi Muhammad SAW dan biasanya dilakukan dengan tarian budaya Aceh atau tari po.
yang dilakukan oleh masyarakat. Setelah upacara Seumono Darabaro, baru dilanjutkan dengan hatam Quran dan dilanjutkan doa dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketujuh, upacara Wolinto adalah puncak acara yang merupakan penyambutan Linto Baro dan didudukkan di pelaminan bersama Darabaro. Puncak acara pernikahan yang merupakan penyambutan Linto Baro atau mempelai pria, Saumemah Ureungci atau sungkeman, dan duduk di pelaminan bersama Darabaro. Ritual ini dimulai dengan pihak Darabaro yang menjemput rombongan Linto Baro dengan diiringi saumapa atau berbalas pantun dan upacara tukar sirih oleh sesepuh kedua belah pihak. Linto Baro dibimbing oleh orang tua adat dan melakukan tahgaki atau membasuh kaki yang melambangkan bahwa memasuki rumah tangga harus dalam keadaan suci. Saat itu Darabaro menunggu di pelaminan untuk menyambut Linto Baro dan melakukan sungkem sebagai tanda hormat. Linto Baro menerima sambutan itu dengan penuh tanggung jawab dan memberi nafkah berupa uang untuk istri. 8. Upacara Tuwong Darabaro yang dilakukan pada hari ke-7 bertujuan untuk menyambut Darabaro di kediaman Linto Baro. Setelah dilakukan prosesi pernikahan di rumah Darabaro, upacara terakhir adalah Tuwong Darabaro, yaitu kebalikan dari Walinto yang merupakan penyambutan Darabaro di kediaman Linto Baro. Upacara ini dimulai dengan memberikan aneka kue dan penukaran sirih oleh orang tua kedua belah pihak. Tiba di gerbang pintu, Darabaro disambut dengan ditaburi beu pade atau beras padi, bunga rampo atau bunga rampai, dan onsewinjau atau daun sebagai tepung tawar. Kemudian dilanjutkan dengan sungkem kepada Ibu Linto Daro dan penyerahan perhiasan oleh pihak Linto Daro. Setelah itu Darabaro menginap selama 7 hari di kediaman Linto Baro, kemudian kembali pada orang tua dan dibekali busana dan uang tambahan. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum.